Dan Allah perintahkan ya, semuanya bersolawat sama Nabi. Teman-teman udah hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-teman udah hafal itu? Coba saya tanya hari ini, teman-teman berapa kali baca ayat ini dalam satu hari ini? Kalau benar-benar cinta Nabi, ini setiap hari harus dibaca, teman-teman semua. Karena apa? Kita bersaksi, kita ikut bersaksi bahwasanya malaikat, seluruh makhluk Allah bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan, teman-teman semua. Ya, Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 56. Ya, jadi kita harus selalu bilang, ya Allah rindu. Malah kata guru anak, teman-teman semua. Antum kalau 2 hari sekali nggak nangis karena Nabi, berarti belum cinta Nabi. Gitu. Nangisnya ya nggak usah di jalan, nggak usah saat lagi majelis-majelis, nggak usah terlalu diliatin banget, tapi dalam kesendirian untuk mencoba menghadirkan Nabi. Ini kalau kata Buya Yahya, kita nih ada orang yang selalu menegakkan sunnahnya dalam kehidupannya, tetapi tidak menghadirkan Nabi di sana, hanya hafal dalil ya, hanya hafal hadis, tetapi dalam menjalankan sunnah tidak menghadirkan Nabi di hadapannya, teman-teman semua. Ya, maka padahal yang paling penting adalah kita menjalankan sunnah karena kita tahu Nabi ada di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita. Tetapi kebanyakan dari kita hari ini, contoh memakai gamis, memakai sewa, memakai ini, hanya untuk ya formalitas saja. Tetapi di dalam hatinya, dalam kegiatan-kegiatannya tidak memunculkan Nabi untuk kemudian merasakan kehadiran Nabi dalam kehidupan sehari-harinya, teman-teman semua. Allahu a'lam. Oke, kita masuk ke sebuah cerita ya, teman-teman semua. Ceritanya singkat saja. Yaitu tadi sebagai pembuka, pada zaman dahulu teman-teman semua ya, dalam masa jahiliyah ya, di masa jahiliyah ini orang-orang membentuk kelompok-kelompok, teman-teman semua. Ini pada bulan ke-8 ya, pada bulan ke-8 ini orang-orang jahiliyah dulu membentuk kelompok ya. Kelompok ini dinamakan tasya'ub. Apa tasya'ub ini? Adalah orang-orang yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru padang pasir untuk melakukan dan mencari tempat-tempat penampungan air, teman-teman semua. Untuk mencari penampungan air sebagai persiapan menuju bulan yang sangat terik dan panas, yaitu Ramadan, dari kata Ramadan yang artinya terik dan panas dan membakar, teman-teman semua. Maka perlu mereka untuk mencari tempat penampungan air sebagai persiapan menuju bulan tersebut, karena kegiatan akan semakin padat, dakwah, dan lain sebagainya ya. Banyak kegiatan yang akan berlangsung. Maka daripada itu mereka semangat untuk membangkit tasya'ub tadi. Kelompoknya dinamakan tasya'ub, keadaannya dinamakan Sya'ban. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang teman-teman semua. Sya'ban. Untuk menuju bulan 9, yaitu bulan Ramadan, yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang sangat panas, terik. Ya, mungkin beberapa tempat ada yang mungkin musimnya berbeda. Tetapi sejatinya dari zaman dahulu, bulan ke-9 itu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas dan terik, teman-teman semua. Dan kita akan merasakan sebentar lagi. Jadi kalau kita tidak menyediakan persiapan-persiapan yang banyak, maka dikhawatirkan kita akan drop, teman-teman semua. Kita akan down. Down dalam segi apa saja. Makanya kita juga perlu mencontoh daripada yang dilakukan orang-orang ini di zaman dahulu ini. Menyediakan air-air ya, air-air spiritual kita, teman-teman semua, contohnya. Ya, yang bisa menyucikan jiwa kita lagi, menyejukkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik, dari keadaan yang sangat-sangat membuat kita tidak terkontrol. Allah sebutkan alma, kalimat air, sebanyak kurang lebih 63 kali dalam Al-Quran, teman-teman. Yang Allah bilang, wa anzalna minas sama'i ma'ah. Kami turunkan dengan keagungan kami, yaitu dari langit. Berarti apa kan? Air hujan. Khaliqu mimma'in dafiq. Asal muasal daripada manusia adalah pancaran daripada air. Wa ja'alana minal ma'i kulli syai'in hayyin, kata Allah. Kata Allah, kami jadikan kehidupan ini bergantung kepada yang namanya air. Makanya ada anjuran untuk selalu menjaga air, ya, untuk selalu menghemat air, karena semuanya adalah kita berasal dari air, teman-teman semua. Sumber kehidupan kita. Kemudian kita mencari air-air spiritual itu sampai jiwa kita benar-benar merasa terpenuhi oleh air-air spiritual itu, air-air positif itu. Sehingga tumbuhlah di dalamnya pohon, tumbuhlah akar-akar, ranting-ranting yang berbuah apa, teman-teman semua? Buah yang sangat indah,
buah yang sangat membantu kita di akhirat nanti. Apa buah tersebut? Amal salih pastinya. Jadi penting untuk kita perhatikan ini teman-teman semua ya, karena contoh-contoh yang kecil bisa kita jabarkan secara sederhana untuk kemudian kita menjadi senang dan hobi untuk selalu membuat diri kita paham dengan hal-hal yang seperti ini. Nabi pada bulan Syaban ini kadang-kadang puasa full teman-teman, puasa full. Kemudian Nabi juga pernah tidak sehari puasa dan sehari tidak gitu, untuk menunjukkan dan mencontohkan untuk kita umatnya gitu teman-teman semua. Selain puasa Ramadan, Nabi puasa juga di bulan yang lain begitu. Malah kita bisa teman-teman semua, kita bisa banget kalau misalkan kita dikasih Allah sehat, kita dikasih Allah waktunya, kita bisa untuk membiasakan diri kita gitu teman-teman. Ya, kemudian kita bahas ya itu tadi cerita ya, semoga kita bisa mengamalkannya, bisa menjadikan kita semakin punya jalan atau punya rencana-rencana ke depannya biar Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang sangat-sangat istimewa karena kita memang serius ya. Banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan pada bulan ini. Daripada intinya Nabi menyuruh kita untuk belajar. Belajar daripada apa yang telah disampaikan ulama. Karena ulama lah yang tahu, yang bisa menjabarkan apa-apa yang ada di kehidupan Nabi dulu. Kita kalau tanpa ulama kita nggak bakalan tahu teman-teman semua. Makanya penting kita untuk selalu berkumpul dengan orang-orang salih, selalu berkumpul dengan orang-orang alim supaya kita tahu Nabi melakukan apa pada saat beliau masih berdakwah, pada saat beliau masih ada. Itu teman-teman semua. Apa amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju bulan Ramadan pada saat bulan Sya'ban ini, teman-teman semua? Ya, kita lihat hadis Al-Bukhari nomor hadis 3220. Ya, kenapa dinamakan beliau ini adalah Imam Bukhari, teman-teman? Imam Bukhari berasal dari Kabupaten Bukhara yang mana beliau adalah berasal dari negara Uzbekistan, teman-teman semua. Teman-teman harus dari sekarang teman-teman harus punya catatan nih. Kalau kita mau kenal guru-guru kita, alim ulama kita, teman-teman harus punya catatan sekarang, harus hafal. Beliau ini lahirnya pada masa mana? Beliau wafatnya masa mana? Kita punya 4 contoh, kita punya imam 4 mazhab ya. Imam ini lahir di sini, meninggal di sini. Kita harus tahu itu supaya apa? Kita dapat selalu ingat sama guru-guru kita. Dapat selalu bisa menarik keberkahan daripada guru-guru kita, selalu mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka atas dedikasinya kepada umat ini, atas dedikasinya dan sumbangsih pikiran, tenaga dan juga waktunya untuk menuntut ilmu sehingga kita dapat merasakan keilmuan lewat perantara para guru-guru kita, para alim ulama kita, teman-teman semua. Dalam hadis Al-Bukhari dan juga At-Tirmizi dijelaskan ya teman-teman semua, amalan-amalan yang Nabi lakukan pada bulan Sya'ban dan menuju Ramadan ini, teman-teman semua. Ya, salah satu riwayatnya dari Ibnu Abbas ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-nasi ajwada wassalamu alaihi lahi sallallahu nabi kana. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, orang yang sangat dermawan, tidak pernah perhitungan, tidak pernah pamrih dengan kebaikan. Apa yang Nabi lakukan persiapan dari bulan Sya'ban dan juga nanti untuk pembiasaan di bulan Ramadan, yang pertama adalah sedekah, teman-teman semua. Ya, sedekah dan infak. Kita bahas dulu yang pertama, sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu kebaikan itu adalah sedekah. Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Teman-teman sholat, teman-teman puasa, teman-teman kerja, teman-teman belajar, teman-teman bantuin orang tua di rumah, teman-teman kerja di kantor, teman-teman belajar di kampus, belajar di pondok, ya teman-teman bantu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, itu semua adalah hal baik dan merupakan sedekah buat teman-teman sendiri. Ya, itu sedekah yang bisa kita lakukan dimanapun teman-teman semua, karena dia adalah sifatnya kullu ma'rufin, ya, semua amal kebaikan teman-teman semua. Jadi beda dengan infak. Kalau infak mohon izin ya, kita menggunakan harta kita, menggunakan mal kita untuk kita kemudian kita kasih, karena kita mampu lebih kita kasih teman-teman semua ya dengan harta-harta kita. Tapi jangan kemudian kita infakkan ke orang lain, apalagi kita mungkin sebagai kita yang laki-laki ya, kita harus menginfakkan harta kita ke keluarga-keluarga kita dulu. Jangan sampai keluarga kekurangan, apalagi tugas suami adalah menafkahi istrinya, teman-teman semua.
Ya, kemudian kita ketika sudah kelebihan harta tersebut, misalkan kita punya gaji 20 juta teman-teman semua dalam 1 bulan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman amin ya, semoga punya gaji yang tinggi sehingga bisa memetakan amal kebaikannya untuk menuju akhirat nanti. Kita punya gaji 20 juta. Kita harus programkan ini teman-teman semua. Karena orang-orang beriman itu punya program infak dan sedekah. Ya, karena sangat penting, ini sangat membantu kita teman-teman semua. Yang hari ini orang notabene kerja bukan malah untuk kemudian berinfak, tetapi kerja orientasinya untuk mengumpulkan harta aja. Padahal orientasinya kita kerja untuk sedekah. Ya Allah, saya mau kerja, dapat gaji, dapat 10 juta, 20 juta sebulan, saya akan infak daripada itu. Tetapi niat itu kemudian hari ini hilang, karena orang memikirkan masa depannya, karena orang menabung, karena orang mengumpulkan harta, takut nanti di masa tuanya tidak ada harta lagi, dan kemudian dan sebagainya. Padahal hari itu kalau dia beramal, menjadi tabungannya langsung di akhirat. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman penting kita untuk memprogramkan ya teman-teman semua sedekah dan infak ini supaya kita nggak jadi orang-orang yang rugi teman-teman semua. 20 juta, 10 juta kita bagikan ke keluarga, 10 juta kita programkan untuk infak. Mana ke pondok tahfiz Quran, mana ke anak yatim, mana ke fakir ilm, mana ke ke yayasan ini, ke panti yang ini, panti jompo, panti asuhan, dan semuanya. Mana ke orang-orang di jalanan. Kita bagi, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita istiqomah, 500 perak teman-teman semua. Setiap hari kita niatkan, yang penting kita ikhlas, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada 100.000 tetapi kita berat kita memberikannya. Terus kita ingat-ingat terus. Padahal kita buat kebaikan nggak usah diingat-ingat, ya udah kita kasih terus kita lupain. Ya, jangan dihitung-hitung teman-teman semua. Yang perlu kita ingat itu adalah apa balasan Allah bagi apa azab Allah ketika kita berbuat maksiat, supaya kita takut, supaya kita terus merasa diri kita itu khauf sampai kita mencapai ke khauf nanti teman-teman. Jadi programkan ya sedekah dan infak kita seperti yang Nabi ajarkan ini menuju dari Sya'ban menuju Ramadan, teman-teman semua. Kalau teman-teman udah programin itu, ya pasti orientasi teman-teman untuk kerja hanya untuk berinfak dan sedekah teman-teman semua. Apalagi kalau teman-teman ikhlas, ya semuanya teman-teman lakukan karena Allah dan ingin ditolong oleh amal yang itu di akhirat nanti teman-teman semua. Pun kita nggak bisa menentukan nih amalan itu bakalan bersih, bakalan diterima oleh Allah apa enggak. Setidaknya kita pernah melakukan bekasnya teman-teman. Kita pernah melakukan hal itu teman-teman. Untuk kita punya riwayat bahwasanya kita pernah mengeluarkan harta kita untuk orang-orang lain. Kita peduli dengan saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita peduli dengan orang yang mungkin Allah tidak berikan kesempatan untuk punya harta banyak pada saat itu, teman-teman semua. Ya, Allah juga dalam hadis qudsi ya, teman-teman semua. Apa kata Allah ini dalam kitab Usyam Al-Bukhari juga, kullu amal ibnu Adam, semua amalan anak Adam ya, yudhaf akan dilipat gandakan teman-teman semua. Min asratin illa sab'i yatin. Semua amalan anak Adam ya, kita semua ini akan dilipat gandakan ya dari 10 sampai 700 kali lipat teman-teman semua. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu iwakana aghlibihi. Karena puasa itu memang ditunaikan khusus untuk aku, kata Allah. Yang aku memberikannya tanpa batas, memberikan pahalanya tanpa batas jika aku mau. Gitu. Paling minimalnya wal hasanatu bi asmadiha, bi amsalihha. Jadi paling minimalnya wal hasanatu bi amsalihha. Setiap kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat di hari biasa. Di hari Ramadan jadi 100 kali lipat teman-teman semua. Maka penting banget kita ngumpulin harta ya. Kita ngumpulin harta buat bulan Ramadan supaya pahalanya berlipat-lipat. Jadi amalannya ini sebenarnya mudah, tapi berat dilakukan oleh orang. Makanya penting kita untuk belajar cari ilmu. Kita penting untuk belajar sama ulama. Ya Syekh, ya Habibana, ya Kiai, ya Ustadz, bagaimana kita punya amalan yang tidak terlalu berat, ya, tidak sholat sehari suntuk, tidak sholat semalam suntuk, tidak puasa sehari suntuk, tidak dan semuanya. Kita cari ilmu. Bagaimana amalan yang kemudian ringan, tapi pahalanya lipat ganda. Makanya bulan Ramadan dikatakan bulan mulia, malam Lailatul Qadar dikatakan mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah,
Memimpinnya para malaikat. Diturunkan kepada Nabi. Nabi adalah sebaik-baik makhluk di dunia ini karena pembawa risalah Al-Quran, kalamullah, Quranul Karim. Turun di bulan Ramadan, Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Turun di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di semua malam. Makanya guru-guru kita selalu mengingatkan, sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita, dengan persiapan yang matang, sehingga kita bisa raih itu semua. Kita tahu ilmunya, kita beramal dengan jor-joran, kita beramal di bulan Ramadan, di Sya'ban kita berlatih, di Ramadan kita jor-joran untuk mengamalkannya, teman-teman semua. Kita keluarkan apa yang kita punya, kita bisa. Kita cari ilmunya. Setelah dari sini, kajian ini teman-teman wajib, teman-teman cari kajian-kajian yang lain bersama guru-guru yang lain, bersama ustaz-ustaz teman-teman yang lain, untuk supaya ilmu kita menjelang bulan Ramadan ini penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kehati-hatian, warok dalam beramal ya, dan tidak membiarkan waktu dalam Ramadan itu terbuang sia-sia. Contoh, hari pertama teman-teman bisa sedekah 1.000, hari kedua 2.000, hari ketiga 3.000, sampai akhir teman-teman semua. Setiap harinya teman-teman akan berlipat terus menerus mengalir pahalanya, insya Allah. Ya teman-teman semua. Jadi programkan itu, kemudian supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, ya teman-teman semua. Programkan itu, kemudian kita menjadi orang-orang yang produktif akan amal-amal kita. Karena kita tidak tahu, teman-teman semua, bisa jadi besok lusa kita sudah tidak ada lagi, teman-teman semua. Berdoalah kepada Allah, sampaikan. Makanya ada doanya selalu, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, teman-teman semua. Sampaikan itu kepada Allah, mintalah Allah, rajin tahajud. Kalau bisa dari malam hari ini, teman-teman selalu minta sama Allah, teman-teman jaga tahajudnya, jaga tilawahnya, biasakan tilawah, jaga semua niatnya teman-teman untuk kemudian Allah sampaikan kepada bulan Ramadan itu, supaya teman-teman bisa beramal dan menutupi dosa-dosa teman-teman semua dengan banyaknya lipatan-lipatan pahala daripada amal-amal kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan, teman-teman semua. Itu sedekah dan infak, insyaallah. Kemudian apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah interaksi bersama Al-Quran. Ya, karena Nabi bawa Al-Quran. Ya, teman-teman semua. Kita menjadi umat yang paling mulia. Karena kita diajarkan Al-Quran oleh Nabi. Al-Quran, kalamullah, yang di dalamnya terdapat semua unsur kehidupan, semua sumber solusi, semua yang bisa memecahkan masalah ini. Tetapi hari ini banyak banget di antara kita nggak mau berinteraksi sama Al-Quran, bahkan bosen. Padahal, min lailatin kulli fi yalqahu assalamu alaihi Jibril wa kana al-Quran fayudarisuhu Ramadan. Jibril itu menemui Nabi Muhammad setiap malam untuk menyimak Al-Quran, untuk belajar Al-Quran bersama Nabi. Jadi Nabi itu kan turun di bulan Ramadan ya. Turun di bulan Ramadan, Nabi sama malaikat Jibril mempelajari Al-Quran, begitu. Jadi penting buat kita untuk meniru itu, teman-teman semua. Makanya kalau di bulan Ramadan kita ada lomba-lomba, bisa khatam 30 kali, bisa khatam sehari 3, bisa tilawah sehari 3 juz, 5 juz, bisa seminggu 2 kali khatam, karena dia tahu ilmunya. Kalau kita baca Al-Quran nih, teman. Kalau kita baca Al-Quran di hari-hari biasa nilainya 10, ya teman-teman semua. Tapi kalau bulan Ramadan bisa jadi 100 kali lipat kebaikan pahalanya. Bisa nutupin dosa-dosa kita nggak? Bisa, gitu. Makanya itu udah amalan ringan. Jadi heran kan, kalau ada orang di bulan Ramadan, tapi kemudian nggak tilawah, kemudian nggak punya target-target khatam. Padahal Allah sediain. Dia bisa sampai ke Ramadan, umurnya panjang sampai bulan Ramadan, waktunya ada, tapi nggak dipergunakan untuk tilawah Al-Quran. Padahal bacaan Al-Quran pada hari biasa dan pada hari Ramadan itu berbeda, teman-teman semua. Teman-teman punya dosa 100, teman-teman baru baca bismillah aja, ya insya Allah hapuskan dosa itu kalau teman-teman bisa istiqomah baca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran dengan benar. Makanya penting kadang-kadang guru-guru kita itu, tapi ini yang pahalanya banyak, ini tentu yang bacaannya benar, teman-teman semua. Ada punya terbata-bata, Allah tetap kasih pahala, ya, dengan kegigihannya, membaca Al-Quran Allah tetap kasih pahala, tapi tentu berbeda teman-teman dengan kapasitas orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tadabbur yang bagus, ya, kemudian sadar apa-apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, teman-teman semua. Makanya Sya'ban ini kalau teman-teman merasa baca Al-Qurannya belum benar, kalau teman-teman merasa bacaan Al-Qurannya masih banyak yang hanjali, bahkan ya
Qafilah yang jali itu cepat-cepat cari guru, cepat-cepat cari halaqah Quran bersama teman-teman, simak bacaannya. Minta diajarin gimana bacaan Al-Quran yang benar supaya apa? Nilai pahalanya sempurna di bulan Ramadan nanti, teman-teman semua. Jadi kita kemudian nggak menjadi orang yang rugi ya. Sya'ban ini, Sya'ban ini adalah bulan persiapan intinya. Persiapan. Jadi kita menabung hikmah ya sesuai tema kita pada malam hari ini, kita lakukan segala persiapan untuk melakukan Ramadan kita dengan penuh kesempurnaan teman-teman semua insyaallah. Ada yang mungkin satu hari punya program one day one juice ya. Ada mungkin satu pekan harus khatam sekali nanti di Ramadan. Terus ada yang bikin syukuran ya. Ya hari ini ya sebagai motivasi bukan seria nih, alhamdulillah saya sekarang udah jalan di ya karena kita juga ada ngantor juga, kita juga ada kajian juga, ada ngaji juga kita. Alhamdulillah anak punya program ya, alhamdulillah sekarang di juz 7 ya teman-teman semua. Ya mohon doanya juga ya teman-teman harus lakukan seperti itu. Kita di juz 7 satu hari kalau bisa sebelum sholat 5 waktu kalau bisa baca Al-Quran dulu. Makanya 11.30 di zuhur stop pekerjaan baca Al-Quran. 18.00 stop baca Al-Quran. Subuh 4.00 baca Al-Quran teman-teman semua. Isya 19.00 atau 19 lewat berapa baca Al-Quran teman-teman semua. Malam hari bangun baca Al-Quran, baca terus sampai teman-teman, dan nggak boleh ngerasa bosan teman-teman semua. Jadi harapannya teman-teman kalau memang belum benar tajwidnya, teman-teman bisa belajar, cari teman-teman yang peduli sama teman-teman semua, satu frekuensi, satu tujuan untuk gimana Ramadannya lebih indah dan lebih bermakna lagi teman-teman semua. Ya kalau kita lihat dan mencontoh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita nih teman-teman semua, zaman-zaman dulu itu, beliau ini mengajar itu cuma 11 bulan. 11 bulan bekerja dan mengajar. Sampai kepada bulan ke-12, sampai kepada bulan yang 9 ini, bulan yang ke-9, ya 12 kurang 1 ya, di bulan Ramadan ini, stop semua kegiatan, stop belajar, stop mengajar, stop bekerja, stop. Khusus di bulan Ramadan, full ibadah. Karena apa? Mereka masih merasa bahwasanya dosa itu masih ada dan dosa itu masih banyak, teman-teman semua. Bayangkan guru-guru kita, ulama-ulama kita masih seperti itu cara berpikirnya. Kita hari ini yang dosanya tidak terhitung lagi, apakah kita tidak mau menyontoh beliau-beliau ini, teman-teman semua? Apakah kita tidak mau untuk kemudian di bulan Ramadan ini berhenti dulu bekerja, mencari uang, kita berhenti dulu. Mungkin ada, Ustaz saya kalau nggak cari duit, nggak makan Ustaz. Ustaz saya kalau nggak kerja, saya nggak bisa bayar ini dan itu segala macamnya. Makanya penting 11 bulan ini untuk menabung. Orang yang beriman, orang yang bujang itu selalu terprogram hidupnya, teman-teman semua. Ada memang kalau betul-betul, jadi nggak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Nggak bisa, alasan apapun itu selalu bakalan ada. Teman-teman tahu kan, 1001 alasan pasti bakalan ada. Cuman ada nggak orang-orang yang selalu membuang alasan itu untuk kemudian menjadi orang-orang yang produktif, untuk menjadi kemudian orang-orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Masa nggak cukup 11 bulan untuk mencari nafkah, teman-teman semua? Untuk 11 bulan untuk kemudian cari bekal untuk yang 1 bulan ini. Jadi 1 bulan makanya kadang-kadang orang punya rezeki umroh ke Masjidil Haram, orang-orang pergi ibadah, teman-teman semua. Karena itu mereka kehidupannya terprogram, Allah ridhoi kehidupannya 11 bulan itu Allah kasih. Karena niatnya, makanya masuk tahun baru hijrah, ya Allah berdoa, ya Allah semoga tahun ini nanti bisa umroh, bisa haji sama orang-orang terkasih, sama orang-orang tercinta, tersayang. Karena itu mereka punya program untuk 1 bulan ini bisa ibadah, teman-teman semua. Dan teman-teman belajar, teman-teman cari tahu lagi bagaimana pahala haji dan umroh saat dilakukan pada bulan Ramadan itu, teman-teman semua. Di sana adalah tempat yang mustajab, teman-teman ketemu bisa dekat sama makamnya Nabi, teman-teman semua. Nggak mungkin nggak mungkin ditolak ya, ibaratnya seperti itu. Karena memang tempat-tempat itu mustajab, teman-teman di sana. Makanya orang berbondong-bondong ya, yang sudah tahu ilmunya, kemudian 11 bulan ini digunakan semaksimal mungkin, kemudian yang 1 bulan ini full. Tidak bisa 1 bulan di 10 malam terakhir. Kejarlah itu teman-teman semua. Di 10 malam terakhir untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, berusaha untuk mendapatkan itu supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak lalai daripada fasilitas Allah untuk kita bisa meraih ampunan-ampunan itu secara cepat, teman-teman semua. Meraih pahala-pahala itu secara banyak gitu, teman-teman semua. Ya, jadi yang pertama tadi sodako dan infak ya. Yang kedua, teman-teman bisa berinteraksi terus dengan Al-Quran, teman-teman pelajari.
ya, bacaan yang benar bagaimana, tadabbur ayat Quran, pelan-pelan tafsir, beli teman-teman. Kalau nggak bisa beli, teman-teman bisa ke masjid, pinjam dengan ketua DKM, pinjam dengan DKM-nya. Teman-teman bisa ke perpus Islami, teman-teman cari di sana. Teman-teman bisa sekarang punya gadget, punya HP, punya laptop, punya apa lagi, semuanya. Semuanya udah ada, teman-teman tinggal baca, tinggal mau atau enggak teman-teman semua. Karena semuanya bakal diminta pertanggungjawaban. Ya Allah, kan saya nggak tahu. Jadi maafkan saya. Kita jangan seperti itu teman-teman semua, karena Allah bakalan tanya, loh, saya kasih harta, kata Allah, apa yang aku berikan, harta sudah aku berikan, waktu sudah aku berikan untukmu, guru sudah kami sediakan untukmu, jadi kemana aja kemarin? Itu bakalan Allah tuntut dan Allah pertanyakan. Jadi tidak ada alasan kami tidak tahu, kami tidak punya ilmunya, kecuali dia memang tidak punya kesempatan yang lain, dia tidak punya hartanya, kemudian dia tidak punya gurunya, hidup di daerah yang mungkin uh, jauh daripada orang-orang yang penuh keilmuan teman-teman semua. Kemudian memang peradabannya masih lemah sekali teman-teman semua. Jadi itu nomor 2. Terus apa berikutnya adalah puasa teman-teman semua. Bukan main-main ya Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita kemudian untuk berpuasa teman-teman semua. Untuk supaya kita latihan dan nggak kaget. Nggak kaget saat ketemu bulan Ramadan yang begitu terik ya. Makanya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Sunnah Daud, ada puasa Sya'ban, teman-teman manfaatkan itu. Dan teman-teman boleh tahu, teman-teman qadha, teman-teman niat puasa itu niatnya bisa di 3 niat ya. Satu puasa, misalkan puasa Senin, teman-teman. Puasa Senin teman-teman bisa niati jadi qadha juga ya. Tapi dengan syarat kalau qadha kita niatnya itu sebelum subuh teman-teman semua. Dihinapkan niat kita semalaman. Tapi kalau kita puasa sunnah, misalkan kita Kamis nih besok ya, ada Kamis, teman-teman niat puasa Sya'ban dan puasa Kamis. Bisa teman-teman niatnya setelah subuh. Tapi kalau teman-teman pengen diqadha juga ya dengan puasa-puasa Ramadan yang mungkin teman-teman belum sempat bayar, teman-teman niatnya juga harus diinapkan semalam teman-teman semua dan sebelum subuh ya teman-teman. Jadi amalannya ringan, cuma satu hari berpuasa tapi dapat pahala daripada puasa yang lain. Nah, kurang apalagi Nabi nyontohin hal-hal yang bisa membuat kita lebih cepat buat dapat pahala Allah. Buat kita bisa lebih nyatet nih amal-amal kita sebelah kanan. Kurang apalagi Nabi jelasin. Makanya penting kadang-kadang orang nyepelein majelis-majelis ilmu. Padahal di dalamnya adalah membahas gimana kiat-kiatnya kita biar kita itu nggak terlalu lama ngebuang waktu kita, kemudian makanya terarah, jadi amal kita tuh terarah teman-teman semua. Jadi ajwadu wassalamu alaihillah sallallahu fala rasul mursalatil riyahi minal bakhar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu teman-teman semua dermawan lagi, lebih dermawan lagi, seperti angin tuh yang nggak berhembus, yang berhembus gitu. Semakin dermawan beliau kayak seperti angin ya, sedekahnya, infaknya seperti angin, kemudian puasanya, kemudian baca Al-Qur'annya itu seperti angin berhembus teman-teman, bayangin. Nggak bisa dibandingin dengan kita. Makanya kalau kita malas, jadi pertanyaan, sekelas Nabi saja, Nabi seperti itu caranya. Maka penting sunnah-sunnah seperti ini teman-teman semua bisa kita lakukan untuk menjadi pembiasaan, menjaga kesehatan, persiapan buat kita jadi terbiasa. Kemudian insya Allah kita bisa nutupin amalan-amalan kita yang masih bolong-bolong dari yang tahun-tahun lalu gitu ya. Pelan-pelan teman-teman semua, pelan-pelan kita tarik semuanya, kita ajari. Kalau ada mungkin hari ini keluarga kita yang belum terbiasa, kita ajak teman-teman semua. Karena nanti nggak punya sejarah dalam hidupnya, nggak punya riwayat hidupnya, punya melakukan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Ya, asik menunggu yang wajib aja. Padahal untuk menunggu yang wajib itu belum tentu dia akan hidup pada hari yang wajib itu. Contoh hari ini, puasa Ramadan, dia dengan yakinnya, saya nggak puasalah di sini, besok kan bulan Ramadan itu puasa. Jadi sekarang saya senang-senang aja dulu, makan semuanya yang saya pengen. Itu ibaratnya kan, makan aja semua, nanti pas puasa nggak bisa makan soalnya. Malah berpikir yang seperti itu. Yang kemudian tidak menggunakan waktu, yang malah pede, bahwasanya dia akan hidup di bulan Ramadan. Padahal bisa jadi Allah angkat dia sebelum bulan Ramadan teman-teman semuanya. Maka penting setiap hari itu produktif teman semua. Setiap hari, hari demi hari kita jalani dengan penuh makna dan penuh dengan amal-amal kebaikan, penuh dengan amal-amal yang salih teman-teman semua. Harapannya dapat kemudian bisa menjadi
kalau teman-teman semua bisa menjalankan kegiatannya nanti, ya, boleh seperti itu kita meniru Nabi, tapi perhatikan kapasitas kita teman-teman semua. Jangan kemudian kita menjadi orang yang sangat pede sehingga kita menisbatkan amalan kita bakal diterima sama Allah. Semua yang kita lakukan adalah ikhtiar. Kita nggak tahu amalan kita ini adalah penyebab masuk surga atau enggak. Tapi asbab daripada kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan amal-amal solih ini, teman-teman semua. Ya, jadi penting ini untuk terus diafirmasi dalam pikiran kita, diafirmasi di lingkup kehidupan kita, di keluarga kita, terutama ya teman-teman semua, untuk supaya kita lebih menjadi orang-orang yang selalu pemerhati. Kita menjadi orang yang warok dan hati-hati gitu. Akan waktu ini ya sangat sayang sekali digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim bilang, kalaulah waktu itu dipergunakan untuk hal yang sia-sia, untuk hanya hawa nafsu dunia yang sangat fana ini, kemudian untuk tidur-tiduran, maka kematian lebih baik untuk dia. Apakah kita mau seperti itu, teman-teman semua? Ya. Jadi kemudian jangan sampai kita diibaratkan menjadi orang-orang yang seperti itu, teman-teman semua. Kemudian apa yang selanjutnya itu adalah kita banyak berdoa, teman-teman semua ya. Karena doa ini adalah senjatanya umat muslim, senjata kita semua ya. Di awal-awal Ramadan nanti kita semua itu imannya seperti sama, teman-teman semua. Full masjid. Saf demi saf itu full. Dari depan sampai teras. Bahkan sampai ke tanah. Itu full orang sholat. Tapi masuk ke pertengahan, teman-teman semua. Safnya semakin maju. Semakin maju ini ya gimana? Semakin maju ya jadi 5, 7 saf ya, seperti itu. Jadi ya, pokoknya semakin maju, makin pertengahan. Karena orang-orang semakin tidak tahu bahwasanya akan semakin berakhir Ramadan, orang-orang seharusnya semakin sedih dan semakin semangat melakukan amalnya gitu, teman-teman semua. Ya, makin akhir karena makin akhir itu makin mustajab. Makanya ada 10 malam terakhir tadi, makin mustajab, teman-teman semua. Jangan kemudian kebiasaan-kebiasaan bagus kita yang kita bangun dari awal Ramadan nanti, ya dari persiapan bulan Sya'ban ini, kemudian tidak kita realisasikan dengan baik pada bulan Ramadan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, teman-teman semua. Kita akan menjadi orang yang rugi. Perbanyak doa ya. Banyak doa-doa teman-teman semua. Apapun doanya, teman-teman nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya ini adalah orang yang sangat fakir. Saya tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Tapi teman-teman jangan lupa untuk belajar dan menghafal doa-doa yang dianjurkan oleh guru-guru kita. Kemudian Allah anjurkan dalam Al-Quran, ya doanya para nabi. Kemudian dalam hadis-hadis yang sahih tentunya, yang punya sanad-sanad, yang kemudian yang sahih ya teman-teman semua. Teman-teman bisa aktif ya. Tholabul ilmi itu harus seperti itu. Ya harus kemudian punya target-target sendiri. Selain belajar dengan gurunya, selain belajar di luar kelas, belajar saat sendiri itu penting. Apalagi untuk menghafal ya, teman-teman semua. Ketika hilal sudah terlihat nih, hilal Ramadan itu kita harus selalu berdoa. Di akhir-akhir Syaban itu kita sering berdoa nih, hari ini adalah hari terakhir Syaban, besok adalah Ramadan. Kita harus sering doa, minta banget sama Allah supaya kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita Allah sehatkan, teman-teman semua. Karena banyak orang yang Allah ambil nyawanya di bulan Ramadan, ya tidak dapat menyelesaikan ibadahnya. Nah, teman-teman, umur nggak ada yang tahu. Ya, itu harus jadi motivasi besar dalam hidup kita, teman-teman. Makanya kalau ada orang meninggal di dalam Ramadan, kita istighfar banyak-banyak. Ya Allah, mohon ampun kepada Allah. Ada istighfar sama Allah. Bahwasanya banyak banget yang belum kita benerin dalam hidup ini. Makanya ada Ramadan, minta benar-benar, ya Allah, habiskan hamba di bulan Ramadan ini supaya di bulan Ramadan nanti dapat setiap harinya beramal kebaikan, supaya dapat pahala yang berkali lipat untuk menutupi kemudian dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, teman-teman semua. Ada satu doa teman-teman bisa amalin ya. Mungkin nanti bisa dicari ya, cari lagi di Google atau tanya ke teman-teman, ke guru-gurunya doa-doa yang lainnya. Allahumma ahillahu alaina, ya, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami Allah bil yumni, dengan aman, kata Allah, kata kita, wal iman, dan iman, wa salamatin, ya, dan keselamatan, karena kita nggak ada tahu ini kita selamat atau enggak sampai akhir Ramadan ya teman-teman semua. Bisa jadi sampai pertengahan tadi meninggal atau sakit ya, kemudian punya pekerjaan yang disibukkan dengan kegiatan yang lain ya, sehingga kita lalai ya, seperti itu. Makanya dengan kita minta bisa wasalamatin, dengan keselamatan, kemudian kekuatan kita, wal Islam, ya, kekuatan kita dalam agama Islam, yang mudah-mudahan hilal ini menjadi pertanda kebaikan ya, wa rusdin wa hilal al akhir,
Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan, warustin, dan perubahan, sehingga kita menjadi orang yang hijrah sehijrah-hijrahnya. Hijrah yang benar-benar tidak akan kembali ke masa kelam kita, hijrah yang benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah. Dan niatkan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada teman-teman semua orang yang beribadah tidak ikhlas, ada yang puasa tidak ikhlas, teman-teman semua. Ya, jadi imannya kita harus jaga untuk selalu diperbagus, dibenerin, karena yang namanya niat ini nggak kelihatan, teman-teman, tipis banget. Jadi kalau kita nggak kemudian terus upgrade, nggak kita perbarui, dan nggak kita jaga, maka menjadi penentuan dari amal kita ini bakalan Allah terima atau enggak, teman-teman semua. Ya, semoga Allah selalu kasih kita keinginan-keinginan yang terbesit dalam pikiran-pikiran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian selalu ingin progres kita dalam setiap hari ini menjadi orang yang selalu bermanfaat, gitu, teman-teman semua. Ya, mungkin hanya itu ya, teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mungkin mohon maaf ya. Ana hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh guru Ana kepada Ana, dan juga Ana tidak merasa bahwasanya Ana adalah yang paling tahu, teman-teman semua. Mohon izin untuk dikoreksi apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikannya. Karena sejatinya orang yang banyak bicara ini, teman-teman semua, semakin banyak dosanya. Makanya penting kadang-kadang orang dinasihat, para tulabul ilmi ini dinasihati, diamlah ketika memang tidak ada harus yang dibicarakan. Karena dari lisanmu akan muncul mudarat-mudarat yang bisa membuatmu menjadi bumerang untuk dirimu sendiri, teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua dapat mengambil ibrah ya dari apa yang telah Nabi lakukan tadi, dan dari cerita-cerita yang udah kita dengar tadi, yang harapannya kita nggak menjadi orang yang mau rugi, kita menjadi orang yang produktif, kita menjadi orang yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah, baik kita dalam keramaian, baik kita dalam sendiri kita menjadi orang yang taat. Dan semoga kita punya program-program yang bagus, untuk kemudian supaya waktu-waktu dan keseharian kita punya ciri khas daripada yang tidak dilakukan orang lain, teman-teman semua. Apalagi di usia-usia kita ini, kita harus selalu merasa bahwasanya diri kita ini adalah tulabul ilm. Kita adalah pelajar. Meskipun kita umur 30, kita umur 25, 20-an dan lewat, itu bukan menjadi patokan, teman-teman semua. Bahkan ada teman-teman ingat kan kisah penggali kubur, teman-teman semua, yang pengen menjadi alim karena mendapatkan suatu kisah yang ketika kemudian menggali, ya, yang kemudian menggali, saat menghantarkan mayat ke dalam liang lahat, dia menampak ada taman surga, teman-teman semua. Maka daripada itu dia berhenti bekerja menggali kubur, dia mencari ilmu. Di umur berapa? 50 tahun, teman-teman semua. Ya, harapannya kita tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu, selalu menghadiri majelis-majelis ya taklim seperti ini, biarpun online, teman-teman semua, tetapi ada di sana insya Allah keberkahan yang Allah turunkan, karena menyengajanya teman-teman untuk berada dalam satu majelis yang di dalamnya orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang ingin menambah dan mengupgrade keilmuannya, teman-teman semua. Ya, mungkin seperti itu ya dulu, teman-teman semua. Mohon izin diluruskan jika ada yang salah, dan jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, kalau ada mungkin pertanyaan yang bisa kami jawab ya, Ana akan jawab. Tapi jika pertanyaan tersebut mungkin tidak Ana bisa jawab, ya mungkin Ana jadikan PR terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator Ustazah Agnes ya. Tafadholi. Syukran jazilan. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khair atas penyampaian materi kita pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ana batasi 5 pertanyaan kepada teman-teman yang ada yang ingin dipertanyakan. Afdol, boleh on mic ataupun nulis di kolom chat. Insya Allah nanti akan Ana bacakan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Apakah boleh puasa sunnah Senin Kamis lalu kami gabungkan niatnya dengan niat puasa qadha atau mengganti puasa Ramadan? Syukran Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Tafadhol untuk dijawab. Masya Allah, teman-teman semua ya. Seperti tadi Ana sempat jelasin ya, teman-teman semua. Jadi bisa, teman-teman. Tapi dengan syarat niatnya itu tidak boleh di paginya setelah teman-teman berpuasa. Niatnya memang harus benar-benar dari
hari sebelumnya atau sebelum subuh itu. Jadi teman-teman niat qadha, dan teman-teman boleh cari lagi referensi-referensi yang lain ya terkait puasa qadha ini. Ya karena penting ya teman-teman semua, apalagi kita yang punya utang banyak nih. Kita dulu mungkin di umur seperti ini kita banyak ngutang. Kita puasa kita masih bolong-bolong teman-teman semua. Bisa, tapi niatnya kemudian jangan yang terburu-buru. Kalau puasa sunnah boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah seperti itu. Nabi bertanya kepada istrinya, ini dalam puasa sunnah ya teman-teman semua. Mana makanan hari ini? Apakah ada? Apa kata istri beliau? Uh, Pada saat itu makanan hari ini tidak ada. Baiklah, aku akan berpuasa kata Nabi. Itu boleh seperti itu puasa sunnah. Tapi kalau qadha tidak bisa teman-teman semua. Harus niatnya sebelum itu. Ya seperti itu Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jatuhnya puasa Ramadan tanggal berapa, Ustadz? Karena kebanyakan orang berpendapat tanggal 22 Maret 2023. Apakah harus mengikuti manhaj yang kita yakini? Contohnya, Muhammadiyah, Nadalatul Ulama. Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukran wa jazakallahu khair. Iya, di sini ada peran guru ya teman-teman semua. Jadi tidak bisa sembarangan kita dalam apa namanya memutuskan diri kita. Contoh dalam bermanhaj kita ikut manhaj yang mana. Saya juga belajar dalam hal ini, insya Allah ya mohon doanya teman-teman. Untuk memang terdapat perbedaan-perbedaan, tapi pernah dalam satu kesempatan kita sama, semuanya pernah sama dalam menghitung satu Ramadan. Makanya penting kita tidak boleh memutuskan sendiri. Kita ikut ya yang mana menurut kita kita di sana gitu. Yang kemudian ketika terdapat perbedaan ya itulah kita selalu ada perbedaan teman-teman semua. Tidak bisa kemudian kita apa namanya, tetapi ini butuh ilmu ya teman-teman semua. Makanya ada uh, kalau di kita ikut pemerintah teman-teman semua. Karena kalau kita sudah ikut pemerintah, kita ikut guru-guru, kita ikut ulama, insya Allah kita nggak ada keraguan teman-teman semua. Ya teman-teman ikut yang mana manhaj yang mana teman yang menurut teman-teman pelajari bahwasanya itu ahsan, itu baik dan itu jelas dan itu normal, teman-teman ikutin itu. Kemudian tidak usah punya statement, kita tidak boleh punya statement sendiri yang menjelaskan bahwasanya kita adalah yang bisa menentukan seperti itu. Makanya kita ikut pemerintah teman-teman semua. Masalah manhaj ya kita yakini ketika kita ikut yang ini seperti ini itu teman-teman semua. Kalaupun memang ragu, teman-teman belajar lagi bahwasanya dalam Islam ini kita nggak boleh ragu-ragu teman-teman semua. Kita dalam beragama ini nggak boleh ragu-ragu dan harus yakin. Kalau kita ragu-ragu dalam beragama, dalam beramal ini, berarti perlu keilmuan yang lebih matang lagi. Kita perlu pengetahuan fikih yang lebih dalam lagi. Karena kalau dalam kaidah fikih itu ada namanya la yuzal bisyaks. Jadi nggak ada keraguan gitu. Setelah kemudian kepastian itu harus ada yang dihilangkan. Kalau ada keraguan, segera hilangkan gitu, pelajari. Makanya penting kita menghindari sifat yang namanya contoh was-was gitu ya, karena itu berasal dari syaitan teman-teman semua. Untuk itu kita perlu belajar lagi dan belajar lagi. Kalau kemudian kita bingung, ya terus bertanya kepada guru, terus mencari pengetahuan, jangan sampai kita kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian kita diadu domba, ya mau saja kita diatur-atur dan segala macam itu tidak bisa. Karena dalam agama kita yang mengatur ya para guru, yang menjelaskan para ulama, para guru, ya karena bersumber daripada Nabi, kemudian yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman semua. Ya seperti itu Ustazah ya. Harapannya teman-teman tidak bingung. Kita tunggu keputusan pemerintah dan juga para ulama yang insya Allah tidak ada keraguan di dalamnya yang bisa menjadi keputusan kita bersama dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah. Ya, sudah seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Uhti Khosriyah Dinisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkodok puasa itu berakhir pada bulan apa, Ustadz? Apa 1 bulan sebelum Ramadan atau gimana? Ustadz, syukron. Tafadhol Ustadz untuk dijawab. Gimana? Mengkodok puasa itu berakhir pada bulan apa, Ustadz? Apa 1 bulan sebelum
Ramadan atau gimana Ustadz? Syukron. Eh, iya, untuk kapan batas puasa qada ini, kita kan ibaratnya membayar utang ya teman-teman semua. Kita di sana itu membayar utang yang dimana itu menjadi kewajiban untuk kita, apalagi kita ada orang-orang yang sudah mukallaf teman-teman semua. Ada orang bertanya, benarkah di bulan Rajab dan Syaban? Nah, ya, benarkah Rajab dan Syaban menjadi batas daripada pembayaran qada atau puasa qada ini? Tentu sebagai muslim nanti kita pasti bingung. Ini benar-benar bingung ya yang orang nggak belajar gitu. Tapi kita harus tahu ininya dulu, hukumnya dulu, bahwasanya utang ya harus tetap dibayar gitu. Jadi menjelang bulan Ramadan itu sebagai muslim itu belum bisa bayar utangnya, mungkin dikarenakan sakit ya, dikarenakan yang lainnya. Ya, karena pasti orang-orang yang ngutang Ramadan ini karena beralasan ya. Contoh kalau yang muslimah ya mungkin dengan haid, datangnya haid ya, dengan mungkin nifas, kemudian menyusui, sakit dan uzur-uzur yang lain gitu teman-teman semua. Tapi meski begitu, kalau memang bolong puasanya tersebut harus diganti menjadi puasa qadha. Terus muncul kayak pertanyaan yang tadi kan, kapan batas akhir membayar puasa? Kapan batas akhir biar kita puasa Ramadannya nggak ngutang-ngutang lagi? Ya, kemarin kita udah lewat Rajab gitu ya teman-teman semua. Ya, sebagai tanda bulan Ramadan itu dekat gitu. Orang-orang yang nggak sempat bayar puasa di bulan-bulan sebelum Rajab dan Syaban gitu kan, udah berlalu Rajab nih. Uh, Padahal udah dibilang deket banget sama itu. Tapi seringkali kita lupa gitu kan, bingung. Karena apa namanya? Masih bingung karena adanya larangan nih kemarin. Ada larangan di puasa di bulan Rajab gitu. Puasa di bulan Rajab dan Syaban ada larangan. Padahal ada sunah-sunah di sana teman-teman semua. Kalau dikatakan batas akhirnya teman-teman semua, uh, ya teman-teman nggak bisa selalu berpatokan kepada itu. Ya, ketentuan untuk bayar utang puasa Ramadan itu bisa kita lihat di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 184 ya teman-teman semua. Apa kata Allah? Uh, Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka wajiblah untuk berpuasa sebanyak hari ditinggalkan itu, kata Allah kan. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa gitu, membayar fidyah ya. Tidak puasa bisa bayar fidyah. Kemudian memberi makan orang miskin. Jadi banyak cara-caranya teman-teman semua. Barang siapa yang dengan kerelaan hati kemudian pakai ngerjainnya pakai apa namanya, pakai ilmu yang banyak ya, berpuasa, tapi berpuasa jauh lebih baik gitu dibandingkan untuk mengganti-mengganti yang tadi teman-teman semua. Kalau kemudian kita tanya seperti tadi, akhirnya ya tidak dianjurkan untuk berpatokan pada itu, tapi selanjutnya semuanya butuh ilmu, teman-teman bisa belajar lagi dengan para gurunya. Ya, ulama-ulama kita jelas selalu menganjurkan kita untuk mengqadha puasa secepatnya, sesegera mungkin. Jadi maka tidak usah menunggu dekatnya Ramadan lagi. Waktu-waktu yang ada saat ini jangan sampai disia-siakan. Waktu-waktu sebelum dekat-dekatnya bulan-bulan Ramadan untuk kemudian digunakan untuk mengganti, untuk mengqadha puasa kita. Sehingga kita tidak punya pikiran dan tidak punya batasan-batasan amal, batasan-batasan untuk beribadah. Itu ya, untuk membayar hutang kita. Karena membayar hutang artinya wajib dan harus disegerakan, harus segera disegerakan. Imam Malik ya dan Imam Syafi'i itu berpendapat lain juga gitu kan. Menurut kedua imam ini, bagi orang yang meninggalkan qadha puasa nih teman-teman semua ya. Ini kalau teman-teman pernah baca ya dalam riwayatnya, meninggalkan qadha puasa dengan sengaja, maka di samping mengqadha puasa harus disertai dengan memberi makan orang miskin. Dia sengaja nggak qadha gitu. Ya kan akhirnya kan dia menjadi lupa dan segala macamnya, maka wajib dia untuk bayar-bayar dan memberi makan orang-orang yang kelaparan, seperti itu teman-teman semua. Ya, terus kemudian apa bisa dilakukan kalau orang-orang yang ketinggalan puasanya? Ya taubat, dan pastinya harus qadha dan bayar kafarah tadi teman-teman semua. Dan jangan lupa diawali dengan taubat dulu. Ya seperti itu saja. Afan ya, saya sambil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Uti Penis dengan Uhti Kia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Mohon diulangi lagi doanya yang menyambut bulan Ramadan di penghujung Sya'ban. Syukran Ustadz, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Oh, doa yang tadi ya. Ya, ini teman-teman boleh tulis Pak. Nah, itu teman-teman ada yang tahu boleh, biasanya ada yang tahu terus kemudian share ya ke teman-teman yang lain boleh. Saya kita mencoba untuk bacakan lagi ya teman-teman semua. Ini bisa teman-teman amalkan setiap hari juga, dan nanti ketika pas mau sampai bulan Ramadan teman-teman baca terus doanya, ya Allahumma ahillahu alaina, mohon ya Allah mohon hadirkan Ramadan kepada kami, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, dengan aman, wal iman dan iman, wassalamati dengan selamat, wal Islam hilala khair, ya dengan Islam mencakup semua amalan, hilala khair dan jadi petunjuk kebaikan, wa rusdin dan membawa perubahan dan sebaik-baiknya hijrah, wa rusdin rabbi wa rabbuka Allah, dan niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti teman-teman boleh ya cari di buka Google ya, atau cari kitab-kitab terdekat dengan teman-teman semua. Ya, ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz niat Ya. mengkodok puasa itu bunyinya gimana Ustadz? Syukron. Ya teman-teman semua, ketika kita bingung nih, ya boleh bertanya seperti itu ya. Mohon izin kamera saya mati ya? Halo? Halo Ustazah? Ya, Ustadz. Iya, Ustaz. Ya, Ustadz. Ya biasa teman-teman semua sama, mungkin hanya diganti ininya saja. Ya kodok puasa, nawaitu Ramadan an kodok fardhu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ya hanya diganti seperti itu, jadi nggak terlalu ribet ya. Bisa teman-teman pakai bahasa Indonesia juga boleh, teman-teman semua. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi yang penting adalah kerelaan kita untuk membayarnya, kerelaan kita untuk siap menjalankannya. Nawaitu Ramadan an qada'i fardhu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Yang penting ada kata-kata qada di sana, dan pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, besok mau puasa ya Allah, bisa qada. Maafkan. Maaf kemarin nggak puasa ya Allah. Niat besok harus ganti puasa. Boleh ya Allah, niat puasa mengganti qada Ramadan yang tahun lalu. Bahkan kalau kita nggak pernah hitung nih berapa kali kita meninggalkan puasa Ramadan kita nggak pernah hitung dari umur kita balik ya 17 tahunan, kalau yang akad juga berapa kita nggak pernah hitung, ya udah kita puasa terus sampai kita benar-benar ngerasa bahwasanya kita kodoknya udah cukup gitu. Kalau kita rasa kayaknya belum cukup, kayaknya masih, terus niat kodok di hari-hari itu, maka segerakan mungkin bayar utangnya sehingga Allah jadi ridho. Sama dengan sholat. Sholat kalau kita dirasa dulu kayaknya ninggalin sholat terus ya dulu waktu balik, teman-teman harus bayar kalau memang itu. Niatkan bayar sholat itu di setelah sholat yang teman-teman laksanakan itu. Niatkan untuk mengkodok sholat gitu. Ya kalau beberapa imam beda sih, ada yang mungkin dari imam-imam yang lain tidak ada kodok-kodok, tinggal tobat aja, tobat karena meninggalkan sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i teman-teman bisa kodok, dan teman-teman bisa cari ilmu, tanya lagi dengan gurunya ha, untuk belajar lebih ini lagi. Makanya penting fikih ini fardu ain ya teman-teman untuk dipelajari. Di sini mungkin teman-teman ada penghafal Al-Quran, Masya Allah ya. Kita pernah memiliki kesempatan yang sama. Saya juga dulu 1 tahun menghafalkan Al-Quran di Masjid Al-Hafal. Nah, saat ini saya sedang menjalankan program pengabdian juga, yang alhamdulillah di sela-sela di ngantor ya teman-teman semua. Karena Maskan Hufaz adalah pesantren yang sangat besar teman-teman semua. Maskan Hufaz adalah pesantren yang memiliki banyak program yang disediakan untuk teman-teman semua bisa belajar Al-Quran di Maskan Hufaz. Jadi kita memiliki kesibukan yang sangat-sangat bisa dibilang ya sangat-sangat sibuk lah begitu ya, untuk
punya waktu-waktu yang harus disediakan memang untuk belajar. Tetapi alhamdulillah tidak menjadikan kami kemudian lalai untuk mendirikan majelis-majelis ilmu bersama para guru, kemudian untuk bertanya apa-apa yang belum kita ketahui selain tentang Al-Quran tadi yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun, maka kita cari ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah Allah izinkan bertemu dengan guru-guru yang baik, yang harapannya teman-teman juga dapat seperti itu. Ya. Di Maskal Hufaz teman-teman semua nih, mohon izin ya saya kasih pertanyaan tadi sudah terjawab ya insya Allah ya. Nah, Ya, Ustaz. Iya, saya sedikit cerita dan sedikit promosi ya tentang Maskal Hufaz. Teman-teman saya doain nih, bilang amin di komentar ya. Teman-teman yang mau masuk Maskal Hufaz saya doain jadi santri Maskal Hufaz ya. Tidak hanya ingin belajar Al-Quran tapi ingin belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Bilang amin di komentar boleh. Teman-teman saya doain tahun ini yang mau ikut PSB-nya Maskal Hufaz buka di awal Maret teman-teman semua. Tentunya dengan program-program yang baru. Semoga teman-teman lulus di sana. Teman-teman jadi santrinya Mas Kang Hafal. Saya izin untuk ambil ini dulu sebentar. Iya. Nanti kita bisa ketemu teman-teman semua, kita bisa diskusi. Ya, mungkin nanti saya akan menjadi temannya teman-teman juga di Mas Kang Hafal ya. Yang kemudian kita bisa saling bertukar apa namanya? Berdiskusi terkait keilmuan-keilmuan, kemudian terkait pengalaman-pengalaman. Ya, saya doain teman-teman bisa keterima. Yang mungkin kemarin ada yang belum lulus ya, masuk ke Maskal Hufaz. Ada yang mungkin belum Allah apa namanya? Allah ijabah doanya di tahun-tahun yang kemarin. Semoga tahun ini menjadi tahun kesuksesannya teman-teman untuk bisa mewujudkan impiannya menghafal Al-Qur'an di Maskal Hufaz. Terlebih lagi adalah kita memang butuh sekali tempat-tempat belajar dan majelis-majelis ilmu yang secara offline yang langsung bersama para guru-guru kita teman-teman semua. Yang langsung memang di sana mendapatkan apa namanya? Penjelasan secara langsung yang kemudian tidak melalui perantara-perantara. Kalau online kan kita masih kadang-kadang masih belum puas ya. Kemudian kalau teman-teman langsung belajar Al-Qur'an, teman-teman disimak oleh musyrif dan musyrifahnya guru-gurunya, teman-teman bisa lebih mendapatkan kepuasan seperti itu ya teman-teman semua. Ya saya jelaskan dulu di Maskal Hufaz ini teman-teman bisa mengambil banyak program. Yang pertama teman-teman bisa belajar bahasa Arab di Maskal Hufaz Lugat. Ya programnya 6 bulan. Yang saat ini buka pendaftarannya teman-teman belajar bahasa Arab. 3 bulan pertama teman-teman bisa mahir percakapan. 3 bulan kedua teman-teman bisa mahir baca kitab kuning. Biayanya teman-teman nanti bisa hubungi adminnya. Di Instagram sudah ada semuanya. Kemudian yang kedua ada Mahfaz Internasional, ada Mesir dan Turki sekarang juga buka pendaftarannya, insya Allah berangkat pada Lebaran teman-teman semua. Dan semuanya nanti bersanad, teman-teman bisa daftar, teman-teman bisa bahasa ini, kemudian teman-teman memiliki bacaan Al-Quran yang insya Allah bagus dan langsung dibimbing oleh masyaikh yang berpengalaman di bidangnya tentunya dan memiliki sanad keilmuan yang jelas. Kemudian teman-teman yang sibuk tidak punya waktu untuk belajar secara offline, teman-teman bisa mengikuti Bilmas online teman-teman semua ya. Bilmas online ini ada privat dan juga grup ya, teman-teman bisa dan juga bisa gurunya datang ke rumah kalau teman-teman mau ya, tinggal teman-teman diskusi kepada para guru-gurunya. Jadi bisa online, offline, privat, grup dan juga bisa ditangkap. Teman-teman bisa belajar tahsin kalau bacaan Al-Qur'annya belum bagus. Teman-teman bisa setoran hafalan dan teman-teman di Bilmas ini kalau teman-teman bisa menyetorkan hafalan 30 juz selesai dan teman-teman berhak dan bisa mendapatkan kesempatan untuk wisuda akbar di Maskal Hufaz teman-teman semua. Kemudian apalagi ada Maskal Hufaz Camp, teman-teman yang pengen ngisi waktu liburannya ya, liburan ini bisa dipakai Mahfaz Internasional juga ya. Karena biasanya orang-orang yang ingin ke internasional Mesir dan Turki punya kesempatan libur jadi dipakai untuk sana. Dan juga Mahfaz Camp bisa 2 pekan, bisa 1 bulan ya. Bisa 2 bulan dan bisa menyambung terus sampai teman-teman ngerasa cukup ilmunya gitu teman-teman. Kemudian ada kampung Mahfaz di sini ya, karena saya dari Departemen Pendidikan, kita ada kampung Mahfaz juga yang dimana di dalamnya ada Mahfaz Kid, ada Mahfaz Junior, kemudian ada Ummahat yang dimana ini yang mengaji adalah masyarakat setempat yang berada di dekat Maskal Hufaz Pusat teman-teman semua. Iya, teman-teman, insya Allah kita selalu berdoa bagi teman-teman yang mungkin di sana ingin mendapatkan kesempatan belajar di Maskal Hufaz ya. Kalau teman-teman mencari program beasiswanya itu apalagi kalau khusus akhwat ya memang persaingannya sangat ketat ya. Karena kemarin tahun lalu kita itu sekitar 1.400 orang yang mendaftar akhwat. Kemudian yang diterima hanya 200-an orang saja. Ikhwan dan akhwat.
Jadi kami memang mengutamakan yang memang yang berhak teman-teman semua, karena kami menerima mayoritas yatim piatu, mualaf dan duafa. Kemudian untuk yang ikhwannya mungkin yang mempunyai prestasinya baik di bidang akademik dan non akademik, nah seperti itu. Walaupun ada teman-teman dan saudara-saudara teman-teman yang ingin ikut tanpa mengikuti beasiswa, teman-teman bisa ikut di program reguler. Akhwatnya ada juga regulernya dan nanti bergabung sama teman-teman beasiswa. Kemudian reguler yang waktu part time tadi ada 5 program tadi teman-teman di program pendidikan. Ya, teman-teman, itu sedikit informasi tentang Maskan Hufaz ya. Dan event terdekatnya kita adalah wisuda Maskan Hufaz bahasa Arab tadi. Kita bentar lagi wisuda Mahfaz angkatan yang ketiga teman-teman semua. Kita pusatnya di Tangerang ya, di Bintaro. Ya, ya mungkin itu sedikit promosi. Saya kembalikan ke Ustazah dulu. Sebelumnya saya pengen sapa ibu saya, masih ada nggak ya di sini? Masya Allah. Assalamualaikum, Ibu. Mama, saya panggilnya. Assalamualaikum. Ya, yang jawab ini siapa ini? Baik, baik. Terima kasih Ustazah Nur Hidayah. Ya, semoga lewat kesempatan ini saya berdoa semoga orang tua saya diberikan oleh Allah kesempatan nanti untuk berkunjung ke Baitullah di bulan Ramadan insyaallah, dan orang tua teman-teman semua jangan lupa untuk selalu didoain. Semoga Allah sehatkan sampai benar-benar kita sukses nanti. Teman-teman harus setiap hari kita minta sama Allah, Allah jaga orang tua kita, supaya nanti kita bisa membahagiakan mereka. Insya Allah, insya Allah. Ya, Ustazah Agnes. Alhamdulillah dan Masya Allah pertanyaan telah terjawab dan mohon maaf pertanyaan hanya Anda batasi cukup 5 pertanyaan. Afwan jidan untuk teman-teman jika pertanyaan kalian belum ada yang Anda bacakan. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Tayyip selanjutnya adalah closing statement atau motivasi kepada yang terhormat Ustadz Aji Sadat Ana, persilahkan tafadhol. Ya, jadi teman-teman semua, syabab, kalau hari ini kita masih galau dengan permasalahan-permasalahan kecil yang membuat kita kemudian down dan membuat kita merasa bahwasanya cobaan kita yang paling berat, maka kita menjadi orang yang salah, teman-teman semua. Semua yang kita rasakan hari ini, masalah yang kita rasakan hari ini, yang para orang tua kita rasakan, guru-guru kita rasakan, hari ini sudah pernah semuanya dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allahu Akbar, entah bagaimana nasib kita, kalau enggak Allah kirimkan Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran kepadanya, Allahu Akbar. Entah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita, teman-teman semua. Nabi sudah pernah mengalami semuanya. Jadi kuncinya dalam satu ini kita harus kuat, teman-teman semua. Kuat dalam berarti bukan hanya fisik, tapi batin. Kita mengagungkan daripada perjuangan Nabi. Yang kita melalui pengakuan kita adalah orang yang lemah, tetapi kemudian tidak menjadikan kita orang-orang yang kemudian menyerah, teman-teman semua, dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi insya Allah semua permasalahan kita itu ada solusinya. Jangan pernah kita merasa cukup dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang, dan percaya bahwasannya setiap orang yang beriman, semakin tinggi imannya, maka Allah akan semakin besarkan lagi ujiannya. Teman-teman semua, apa yang belum pernah daripada Nabi? Nabi disangka orang gila, penyihir, Nabi dilempari ini dan segala macamnya. Kita belum sampai di sana, teman-teman semua. Nabi yang paling besar cobaannya, Nabi juga yang paling mulia. Nah kita, cobaannya baru kecil, teman-teman. Belum ada bandingannya dengan Nabi. Jadi jangan pernah untuk kemudian mengeluhkan hidup ini, jangan pernah beralasan apapun untuk selalu belajar, beralasan apapun untuk beribadah, beralasan apapun untuk ketidaktahuan, tidak ada. Tepiskan semua itu, teman-teman. Kita menjadi hamba-hamba yang selalu sadar, sampai kita menjadi mencapai derajat khofa, mencapai derajat khofa ya, seperti para sufi yang kemudian memiliki rasa yang takut kepada Allah, kemudian memiliki rasa sidqu wajhi ilallah, teman-teman semua. Punya niat untuk memperbarui diri, punya niat selalu untuk membuat progres diri semakin baik ke depannya, dan menjadikan setiap hari kita lebih produktif dan tidak berhenti berzikir. Hari ini boleh hanya lisan kita yang berzikir, teman-teman semua. Mungkin kalau para guru kita di zaman dulu, para ulama, para orang-orang alim berzikir itu sudah bukan lisan lagi, tapi al-aqli, al-qalb,
dan warruh. Mungkin hari ini kita baru lisan saja, tetapi teman-teman semua Allah akan angkat pelan-pelan itu untuk kemudian kita menjadi biasa ya berzikir, teman-teman semua. Ya insya Allah teman-teman semua kita menjadi orang-orang yang baik insya Allah, beramal dengan sebaik-baiknya, dan juga menjadi orang yang tidak pernah puas akan kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan, menjadi orang yang selalu haus dan rakus dengan ilmu pengetahuan. Ya, orang rakus itu ada dua. Yang pertama rakus akan ilmu pengetahuan, yang satu lagi apa? Teman-teman bisa baca banyak referensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Ya, mungkin seperti itu Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi kata-kata motivasi dari narasumber kita pada malam hari ini. Afwan, sebelum Anda tutup, kepada yang terhormat Ustadz Aji Sadat untuk minta izin pimpin doa kepada seorang Ustadz tetap sahabat hijrah seiman, yaitu Ustadz Aji Wahyudi, di mana umi beliau sedang sakit. Anda minta izin kepada Ustadz Aji Sadat untuk memimpin doa beserta doa penutup untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Baik, Ana persilahkan untuk memulai doa. Tafadhol Ustaz, Ana persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Innakal barul jawarul karim. اللهم إني نسألك بأني نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرتها، واحمله على النجاة منها ومن تفكر في طرائقها، وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتبيناه منها، واستبدلها بكراهة لها والطمع لما هو بضدها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك أمدي في حكمك عدل في قضاءك. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pada malam hari ini kami menghadapmu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, dosa muslimin dan muslimat ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, muslim dan muslimat, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, husnul khotimahkanlah kami ya Allah pada akhirnya nanti. Ya Allah, berikanlah syafaat kami. Berikanlah syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami hari yang penuh barakah dengan keilmuan ya Allah. Hari-hari yang tidak pernah sia-sia ya Allah. Jadikan hari-hari kami semakin membuat kami menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na نبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
Ya Allah, kami mohonkan kesembuhan untuk ibu daripada Ustadz Aji Wahyudi. Ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Semoga Engkau angkat penyakitnya ya Allah, agar dapat nanti kami menjalankan ibadah kami dengan lancar, agar beliau dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar ya Allah, agar beliau dapat menunaikan kewajibannya ya Allah di atas bumi-Mu ya ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil mahsih dajjal. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, syukran, kasiran, barakallahu fikum, wa jazakumullah khair, Ustadz, atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu tersebut menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin Amin. amin ya Allah. Sebelum Ana undur diri, Ana mohon minta maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz dan semua teman-teman sahabat hijrah seiman jika ada kesalahan itu datangnya dari Ana sendiri dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana Mulirata bernama Mustika untuk undur diri dari kajian pada malam hari ini. Untuk semua teman-teman sahabat hijrah seiman tetap semangat dalam menuntut ilmunya sampai bertemu di kajian selanjutnya. Ana tutup syukran wa jazakumullah khair buat antum wa antuna yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu teman-teman Maskal Hufaz yang ada di sini. Masih ada hadir? Assalamualaikum teman-teman Maskal Hufaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Siti Aisyah dari departemen mana nih? Ustazah. Ya, teman-teman semua. Ada. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya teman-teman semua insya Allah. Dan mohon izin anak kadang mungkin ya teman-teman, terutama Ustazah Munawwarah, Ustazah Agnes ya, dan semua pengurus ya, jajaran pengurus, mohon izin kadang-kadang mungkin tidak bisa hadir dikarenakan jadwal yang mungkin padat ya di pesantren, karena kita memiliki jam-jam yang ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di kesempatan yang mungkin Allah ridhoi seperti malam ini insya Allah. Semoga teman-teman dijaga kesehatan. Mohon doanya untuk anak juga ya, untuk anak, untuk orang tua anak, untuk semua keluarga anak juga, untuk guru-guru anak, untuk guru-guru kita semua, mohon doanya ya. Paling enggak kita pernah bertemu ya, meskipun
tidak secara offline, ya paling tidak kita pernah punya sejarah untuk bareng-bareng kemudian seperti itu.